Halo teman-teman, masih di Sonjo Channel. Halo, masih hujan-hujanan di video ini teman-teman. Jadi teman-teman, saya ini ceritanya dari arah barat ke timur, dari arah Pengkol, Salatiga, Kedung Jati, itu mau ke arah timur Purwodadi Grobogan. Yang unik kali ini adalah saya kehujanan. Jadi teman-teman, ini sudah kering ya, hujan di sini. Tapi yang sebelumnya tadi saya basah kuyup. Dengan cek video saya sebelumnya, eh, daerah Pengkol saya mengambil video kanan kiri pemandangan sawah dengan view-view hujannya. Ya teman-teman, ini saya ke arah timur, ini ada mobil apa ini? Mobil truk. Jadi ini mobil truk, mbaknya di depan itu nekat itu, sudah dicegat, nekat. Nah itu ada truk yang mau apa namanya? Kayaknya ini meleset-meleset itu rodanya. Nah kita maju dulu boleh. Jadi teman-teman kalau ada antrian seperti ini sabar ya teman-teman, jangan sampai nerobos. Sabar di jalan raya itu kunci keselamatan. Jadi jangan buru-buru, jangan ngebut-ngebut kalau situasinya tidak memungkinkan. Teman-teman, jadi banyak orang ngebut itu karena mungkin terburu-buru. Boleh ngebut asal situasi memungkinkan ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau saya ngebut itu ada hitungannya, jadi ada perhitungannya, tidak asal was wes wuswer. Jadi kalau benar-benar luang, nah, benar-benar luang, saya bisa tancap gas. Tapi kalau mepet-mepet, banyak kendaraan lain, mending kita ngalah. Apalagi kita menang-menangan, tidak boleh ya teman-teman, di jalan itu fatal, fatal banget. Jadi tidak menyangkut diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Itu pesan saya. Tetap semangat, tetap eh, apa namanya, jaga keselamatan masing-masing ya teman-teman. Sekarang itu rawan sekali di transportasi, apalagi sekarang motor tuh cc-nya gede-gede teman-teman. Jadi teman-teman, cc sekarang itu motor itu bisa 160, bisa 250. Rata-rata yang sekarang tren tuh 160 ya, bisa Vario, EDV, bisa apalagi PCE gitu 160-an ya. Jadi tuh NMAX itu 160 kalau nggak salah, atau 155 ya, kurang paham saya. Ya jadi teman-teman, banyak sekali eh, motor-motor banter sekarang itu. Jadi teman-teman sesuaikan sendiri kebutuhannya. Tapi kalau luar kota boleh itu, asal hitungannya mateng ngebut. Tapi kalau di tempat-tempat yang masih sepi, daerah-daerah begini, teman-teman harus jaga. Teman-teman harus jaga kecepatan, jaga diri, jaga orang lain juga. Karena ada keluarga yang menunggu di rumah ya, jangan sampai kita mendapat celaka. Nah teman-teman, ini sudah sampai di Danyang. Nah, Danyang ini perempatan Danyang, ke kiri itu ke kota, ke kanan ke arah Solo, Gundi, Gundi Solo, Gedongombo. Ya, saya ambil yang lurus saja ke arah Gatak, Padugalan, sampai Nah seperti ini masih basah teman-teman, ternyata sini lebih deres kalau kayaknya ini bekas, dilihat bekas-bekasnya. Nah teman-teman, kota Purwodadi itu, Purwodadi Grobogan itu, yang rame itu hanya sepanjang jalan R Suprapto menurut saya, di dalam kotanya. Saya keluar dikit, itu sudah sepi seperti ini, pertokoan dan sebagainya itu tidak berkembang sampai sini ya teman-teman. Jadi di Gerobokan itu menurut saya yang wilayah-wilayah berkembang dengan pertokoan dan bisnisnya itu, kalau nggak salah, koreksi nanti teman-teman ya kalau 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 salah. Purwodadi, Godong, Kuwu, Wirosari, itu yang wilayah-wilayah berkembang itu seperti di situ itu. Kalau Ngundi kurang sepertinya ya. Kalau Ngundi kurang. Mana lagi?
gubuk itu lumayan berkembang ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, nggak terlalu padat, nggak terlalu banyak ya, banyak pedagang. Jadi ini sudah sampai di jembatan ini. Ini hati-hati teman-teman kalau lewat sini. Ini sering memakan korban karena itu tikungan ya, tikungan nggak kelihatan. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya sudah masuk bulan-bulan kemarau ya, tapi kenapa ini hujan masih turun saya tidak tahu. Tapi saya cukup senang ya kalau hujan turun. Untuk petani ini bagus. Ini untungnya petani ya, supaya mereka bisa tanam-tanam. Jadi sudah meskipun kemarin-kemarin itu sempat hujannya kurang kurang banyak tapi turun lagi. Ini bagus buat tanaman ya kalau hujannya arang-arang begini. Nah, di sini mayoritas mata pencarian penduduk di Purwodadi Grobogan ini adalah petani. Jadi ketika di hasil pertanian tidak bagus ya pasti pasar atau bisnis sepi karena orang tani itu nggak bisa belanja gitu, nggak ada duit gitu ya teman-teman. Jadi eh, beda dengan wilayah perkotaannya. Jadi tapi meskipun begitu di Purwodadi ini sudah ada berdiri bangunan ya, bangunan perusahaan namanya perusahaan Pungkok ya. Pungkok itu banyak sekali menyerap tenaga kerja perempuan dari desa-desa maupun kota itu. Jadi perempuan-perempuan tuh mulai punya pekerjaan. Jadi ribuan kalau nggak salah, puluhan ribu mungkin karyawannya. Teman-teman silahkan koreksi mungkin yang paham tentang Pungkok Wirosari itu ya. Jadi ada dua pabrik kalau nggak salah di sana. Jadi kalau di kampung saya itu adanya Pungkok itu jadinya rondo-rondo janda-janda itu bisa kerja. Tapi yang punya punya sedikit cerita ya, sedikit cerita menurut survei katanya. Jadi kalau yang janda-janda ini bisa kerja bagus, yang standarnya dulu SMP, sekarang itu SMA standarnya untuk kerja di Pungkok itu. Nah sekarang ada survei juga, ini mungkin bisa benar bisa enggak, bisa dibantah. Jadi eh, perempuan-perempuan ya yang suaminya mungkin kerja di proyek, kerja di tempat yang hasilnya tidak banyak atau kalau yang perempuan-perempuan ini bisa bekerja di Pungkok ini bisa mendapatkan hasil 3 juta per bulan. Bayangkan dari nol tidak ada penghasilan, dia mendapatkan penghasilan 3 juta lebih kadang ya, itu untuk lemburnya. Nah, jadi akhirnya tingkat tingkat perceraian itu tinggi. Jadi penghasilan ini yang perempuan ini mendapatkan uang, jadi mereka bisa mandiri. Mungkin yang dulu-dulu itu sama suaminya nggak dikasih uang, disia-siakan atau diperlakukan tidak baik. Nah, kesempatan mungkin ya. Jadi para wanita ini mandiri. Nah, itu bisa dilihat dari angka perceraian di pengadilan katanya begitu. Itu di daerah Pungkok tertinggi karena efek. Ya semua ada plus minusnya ya teman-teman. Yang tidak ada pekerjaan awalnya, yang janda-janda gitu ya bisa bekerja. Tapi yang rumah tangganya baik-baik bisa bekerja tapi rawan cerai. Mungkin begitu. Tapi ada juga yang baik. Nah, ini pendapat yang berkembang di masyarakat dan katanya hasil dari eh, survei di pengadilan agama gitu teman-teman. Jadi benar salahnya teman-teman bisa komen kenapa bisa begitu ya, benar atau salahnya. Jadi ada banyak teman saya tuh yang daerah-daerah Grobogan tuh cerita begitu sampai istrinya tidak boleh bekerja di pabrik gitu ya, di pabrik Pungkok itu. Nah itu teman-teman tetap ini sudah agak kering ya. Kering ini masih arah Panunggalan Kuwu. Jadi teman-teman silahkan like komen, bisa bisa teman-teman like komen di bawah ya.
cita-cita tentang gerobokan. Jadi gerobokan itu mayoritas petani, penghasilan dari bercocok tanam, ada pabrik hanya 2 kalau nggak salah di Wirosari itu, tapi cukup membantu perekonomian. Saya berharap banyak lagi pabrik berdiri. Mungkin sekian lama pabrik tidak berdiri itu karena faktor dulu itu jalannya jelek banget di Purwodadi karena tanahnya itu tanah labil. Tapi sekarang udah keren, jalannya berdiri udah sampai kampung-kampung itu udah keren, udah bagus lah ya. Tapi dengan dibandingkan kota lain tuh udah sempurna. Tapi kalau di Purwodadi masih jauh lebih baik dari dulu, tapi masih belum sempurna ya teman-teman. Ya next lebih rata lagi pembangunan, berangsur-angsur ya teman-teman. Purwodadi ini benar-benar adalah kota yang potensinya bagus. Kalau ke arah selatan itu ada Solo, ke arah timur ada Blora, ke arah barat ada Semarang, ke arah utara Kudus. Ya itu jadi kita di tengah-tengah. Harusnya ini menjadi kota yang maju ya teman-teman, karena diapit banyak kota. Nah teman-teman, di Gerobokan ini cuacanya panas, panas banget. Jadi jangan kaget kalau berkunjung di Gerobokan Purwodadi, rata-rata itu panas, bisa sampai 37 derajat Celcius. Itu beda lagi dengan Salatiga, Bandungan, itu pas itu nyaman banget untuk tinggal ya teman-teman. Kalau di sini kalau untuk tinggal ya siap-siap panas ya. Tapi semakin panas semakin semangat ya katanya. Kalau di daerah dingin ya hawanya hawa-hawa pengen tidur saja. Itu teman-teman. Seperti ini suasana Purwodadi. Ini jalur, bukan jalur yang utama Purwodadi Surabaya ya. Tapi Purwodadi Beduku Panunggalan seperti ini. Cukup banyak apa namanya jalan-jalannya ditambal di sini. Jadi mereka itu kalau kemarau mereka itu melekah gitu. Nanti di melekah itu apa ya? Melekah itu buka gitu. Yang di tengah itu cocorannya buka, buka karena sampingnya miring, miring karena tanahnya labil. Kemudian nanti dikasih cor apa namanya cor aspal ya, ditindes aspal, ditutup itunya apa tengah itu. Teman-teman bisa perhatikan ini di tengah itu ada item-item, jalannya itu sebenarnya adalah apa aspal untuk menutupi lubang-lubang. Nah itu teman-teman, yang ini sampai di mana ini, ini masih Nambuan kalau nggak salah, Nambuan, pasar Nambuan. Cukup ramai ini pasar Nambuan. Jadi nanti ini bis sudah nggak ada ya teman-teman. Kalau nggak salah 1-2 aja. Masih ada 1-2 dari merek bis antara Purwodadi kota ke Panunggalan itu sudah 1-2, udah jarang banget karena hanya pedagang yang diangkut bis itu. Tidak manusia lagi ya itu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, silahkan like, komen. Terima kasih sudah menonton. Silahkan komen ya, baik buruknya, kritik sarannya silahkan komen. Terima kasih sudah menonton.